Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang ke-14 bahasa Ibrani kita, yaitu mengenai kata ganti. Apa itu kata ganti? Seperti bahasa Indonesia, kata ganti itu adalah kata yang menggantikan kata benda atau frase kata benda. Frase nominatif ya, frase nominal. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya anak muda itu menjadi direktur perusahaan ini, lalu ada kata ganti. Ia sangat kreatif. Fungsi kata ganti itu sama dalam semua bahasa, tetapi bentuk dan posisi dalam kalimat akan berbeda. Nah, jadi sini ada kata ia, ya. Ia itu mengganti anak muda. Ya, biasanya dalam penulisan seperti itu ya. Ya, tidak mungkin kata benda itu akan ditulis terus-menerus dalam sebuah kalimat ya, karena itu akan menjadi repetisi atau pengulangan yang boros. Maka seringkali penulis itu menggunakan kata ganti. Yang menjadi repot adalah ketika kalimatnya sudah panjang, kata bendanya sudah panjang dan banyak. Ya toh? Lalu di bawahnya ada banyak kata ganti, sehingga kita repot. Ini kata ganti ini menggantikan yang mana? Yang A atau yang B atau yang C? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, dalam bahasa Ibrani kata ganti itu terdiri dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Tunggal dan jamak, tetapi untuk orang kedua dan ketiga, orang kedua ya, orang kedua dan orang yang kedua dan orang ketiga dibedakan berdasarkan jenis, ya, berdasarkan gender, berdasarkan gender. Nah, dalam bahasa Ibrani juga kata ganti orang lebih sering dipakai untuk menyatakan subjek. Ya, menyatakan subjek. Kalau objek biasanya dipakai apa? Biasanya dipakai dengan akhiran ganti. Bukan kata ganti tapi akhiran ganti yang kemarin kita pelajari. Kalau untuk objek. Tetapi sekalipun jarang dipakai, bahasa Ibrani punya objek kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Kadang-kala dipakai juga. Tapi yang paling sering dipakai adalah yang subjek ini. Ya, yang paling sering dipakai. Oke. Jadi untuk kata ganti orang pertama, aku atau saya, dalam bahasa Ibrani akan menggunakan kata ani atau anoki. Anoki atau ani. Nah, sedangkan untuk objek ya tinggal ditambahkan tanda objek langsung dengan akhiran ganti. Jadi ini kan objek langsungnya at, kemarin kita pelajari ya. Kita ingat ada at seperti ini ya. Ini tanda objek langsung namanya ya. Nah, lalu kita punya akhiran ganti. Orang pertama itu i. Gini. Kalau digabung menjadi ot. Nah, cara mengingatnya seperti itu. Jadi untuk objek kita nggak perlu susah-susah, tinggal akhiran ganti aja diingat, lalu ditambahkan tanda objek langsung. Jadilah kata ganti. Nah, untuk subjek memang agak berbeda. Nah, anoki saya, atah itu engkau, sedangkan et itu engkau tetapi mas feminim. Hu itu dia, hi juga dia feminim. Lalu anahnu itu kami, atem itu kalian maskulin, aten kalian feminim, hem atau hema mereka, hen atau hena itu mereka feminim. Jadi untuk kata ganti yang sering dipakai adalah bagian subjeknya. Sebagai contoh di sini kata ganti yang bisa kita lihat di dalam kalimat Ani Elohim Adonai, aku Allah Tuhan. Karena di sini tidak ada predikat, maka dua kata benda yang berjejer itu akan menjadi predikatif ya. Jadi di sini diterjemahkan akulah Allah Tuhan. Atah hais engkau
manusia itu atau engkau orang itu. Kalau posisinya sebagai predikatif maka ditambahkan engkaulah orang itu. Gitu ya. Kalau ada dua kata benda yang bersejajar. Oke. Yang kedua bisa menjadi kata ganti relatif atau yang kedua kita punya kata ganti relatif ya. Selain kata ganti orang, kita punya kata ganti relatif atau kata ganti penghubung. Dalam bahasa Indonesia, penghubung itu sering ditandai dengan kata yang atau di mana. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Ibrani, asher. Nah, ini ya. Jadi contohnya Hamakom asher yashab sam. Tempat itu hamakom asher di mana yashab sam. Ia berdiam di sana. Ia berdiam ya, sam. Ia berdiam. Ya. Ia berdiam. Oke. Terus ada juga kata ganti tanya. Sementara ini kita akan belajar dua kata ganti tanya yaitu mi dan mah. Ya, ada beberapa kata ganti tanya yang lain nanti kita akan pelajari selanjutnya. Tapi sekarang kita belajar dua dulu. Mi itu siapa? Mah itu bisa apa? Tapi bisa juga siapa juga bisa ya. Ya. Apa atau siapa? Oke, jadi contoh di sini lemi kepada siapa? Ya, kepada siapa? Mimi dari siapa? Oke, itu kata ganti interrogatif atau kata ganti tanya. Bedanya dengan bahasa Indonesia apa? Biasanya kalau mi itu ditaruh di depan ya. Ya, siapa namamu? Siapa? Nah, kalau untuk siapa namamu? Kita bisa menggunakan ma. Ya, ma. Apa namamu atau siapa kamu? Ma. Kamu berarti apa? Ata, ya. Ma ata. Ya. Kalau siapa aku? Ma ani. Apa ini? Ma ze. Apa ini? Ya, ze. Nah, apa dia? Ma hu. Ya. Apa engkau? Atau siapa engkau? Siapa dia, ya kan? Ya. Sama seperti what is your name? Apa namamu? Bukan siapa namamu ya. Nah, harusnya apa namamu ya, tetapi pakai what, bukan who. Ya. Seperti itu. Sama. Di sini ada ma, apa dia, apa kamu, ya. Ma asya, apa yang dia buat. Nah kalau ini nggak mungkin siapa yang dia buat, enggak ya, tapi apa yang dia buat. Jadi ma dan mi itu dua kata yang dipakai untuk menunjukkan tanya, pertanyaan. Yang keempat ada kata ganti petunjuk. Ada zeh, ada eleh. Z itu kata ganti petunjuk dekat. Ya, ini kalau eleh kata ganti petunjuk apa? Z itu kata ganti petunjuk dekat yang tunggal. Eleh itu kata ganti petunjuk dekat yang jamak. Ya, jamak ya. Jadi ini kalau yang jamak ini. Apakah begitu? Ya enggak ya. Ya, biasanya kata bendanya yang dijamakkan. Nah, begitu ya. Misalnya meja-meja ini. Nah, bukan meja ini tapi meja ini. Orang-orang ini, bukan orang ini. Ya. Kalau itu apa? Who. Ya, itu who. Kalau itunya jamak, hem dan hemah. Berarti mirip apa? Mirip kata ganti orang ke tiga tunggal dan kata ganti orang ke yang ini. Kata ganti orang ke berapa? Iya, mirip ya. Mirip persis ya.
Yang ini mirip dengan orang kata ganti orang ketiga jamak. Ini sama. Yang feminim dan maskulin sama. Jadi bisa who itu diterjemahkan dia atau bisa diterjemahkan itu. Ini bisa diterjemahkan mereka, bisa diterjemahkan itu. Ya nggak mungkin itu ya. Tapi kata bendanya juga yang diterjemahkan. Ya. Jadi sebagai contoh, nah ini nanti saya carikan contoh yang mudah yang di sini aja. Oke, ini kita lihat contohnya. Ini ya, ini contoh. Ini contoh yang paling mudah. Hais haze, pria ini. Kalau haisah kita nggak pakai haze lagi, tapi hahi. Kalau itu wanita itu, wanita itu hahi, bukan hahu. Karena kalau hahu itu apa? Laki-laki ya? Ya laki-laki. Jadi haisah, hahi, wanita itu. Pak, kan sudah ada awalan penentu, ya kan? Awalan penentu itu juga terjemahannya itu. Nah, apakah perlu itu? Ya nggak perlu 2 kali itu ya. Mungkin kalau kita bisa terjemahkan secara lengkap, kita bisa terjemahkan seorang wanita itu. Nah, ini lebih baik. Ya, seorangnya mewakili H, lalu di sini mewakili itu. Itu lebih baik ya. Nah, H anasim H eleh. Ini jamak, maka kita pakai eleh. Pria-pria ini, bukan pria-pria ini. Zot haisah, ini wanita itu. Zot itu kata ganti petunjuk. Haisah. Zot itu apa? Kata ganti petunjuk jauh atau dekat? Dekat ya. Eleh ha'anasim, inilah pria-pria itu. Kenapa bukan zeh? Kenapa bukan zeh ha'anasim? Kenapa eleh? Kenapa bukan zeh? Ya, karena kata bendanya jamak. Jadi bahasa Ibrani itu konsisten dalam pengertian kalau kata bendanya jamak, nah ini, kata bendanya jamak, maka apa? Kata sifatnya pun jamak. Lalu kata ganti petunjuknya pun juga jamak. Lalu akhiran kalau mau menggunakan menggunakan kata sifat, kata ganti petunjuk, menggunakan bentuk misalnya di sini akan menggunakan kata ganti, bukan kata ganti petunjuk. Misalnya mau menggunakan kata ganti orang, maka dia harus mengikuti ini. Harus mengikuti kata benda yang diikuti. Kalau ini maskulin, maka ini juga ikut maskulin. Kalau ini feminim, ini juga feminim. Kalau itu tunggal, maka di sini tunggal. Semua konsisten. Jadi
kata sifat, kata ganti petunjuk, kata ganti orang itu konsisten. Ya, sama dengan kata bendanya. Oke, itulah kata ganti akhiran kata ganti orang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada saya akan berhenti di sini. Saya tidak akan sampai selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan di kata kerja perfect, tetapi untuk kata kerja perfect saudara perlu menghafal ini. Nah ini. Oleh karena itu minggu depan kuisnya ini. Ya. Konjugasi kal perfect. Konjugasi itu berarti perubahan-perubahan akhiran, ya, perubahan-perubahan pengucapan di dalam kal perfect. Saudara hafalkan ini. Katal, katalah, katalta, katal, katalti. Nah ini. Katelu dan seterusnya. Lalu nanti akan artinya apa di sini. Jadi yang ini yang dihafalkan ini dan bagian ini. Perubahannya. Ini agak rumit, jadi kita sudah masuk ke kata kerja, maka saudara akan memahami bab 15 lebih jauh hari hari Kamis ya. Kamis libur, berarti hari Selasa lagi. Kamis putih libur, jadi kita ketemu hari Selasa.